Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Mufid TV Official yang dirahmati Allah, khususnya peserta program Mufid Islamic Academy. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilm karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Dan sudah hadir bersama kita Ustadz Muflis Safitra Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali intisari Hilyah Thalibil Ilmi. Dan sekarang kita mulai masuk dalam bab ke-6, yaitu menghiasi ilmu dengan amal. Silakan. Bab ke-6, menghiasi ilmu dengan amal. Poin ke-42, tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Tanyakan pada dirimu sejauh mana engkau telah memiliki tanda-tanda ilmu yang bermanfaat berikut. Pertama, mengamalkan ilmu. 2. Tidak senang sanjungan, pujian, dan dibangga-banggakan di hadapan manusia. 3. Semakin bertambah sifat tawadhu atau rendah hati seiring bertambahnya ilmu. 4. Lari menghindar dari cinta pada kekuasaan, popularitas, dan dunia. 5. Tidak mendakwakan diri sebagai ahli ilmu. 6. Berprasangka buruk terhadap diri sendiri dan berprasangka baik kepada sesama, agar tidak mudah menuduh dan berselisih dengan mereka. Kata para ulama, thamaratul ilmi al-amal. Buah dari ilmu itu adalah adanya amal. Dan di antara tanda-tanda bahwa ilmu itu bermanfaat adalah kalau membuahkan amal. Di sini disebutkan, coba pertanyakan kepada dirimu sejauh mana engkau memiliki tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nomor 1 yang disebutkan adalah beramal. Apalah manfaatnya seseorang belajar agama kalau tidak berbuah amal pada kehidupan sehari-harinya? Yang kedua adalah tidak senang dengan sanjungan, pujian, dan dibangga-banggakan di hadapan manusia. Justru orang yang masih rendah ilmunya apabila dia senang kalau dijadikan bahan-bahan pujian. Ya, bahkan mencari-cari bagaimana caranya supaya menjadi orang yang dibangga-banggakan di hadapan manusia. Yang ketiga adalah bertambah tawadhu. Semakin rendah hati manakala seseorang semakin berilmu. Kalau di sekolah dulu kita bilang apa? Semakin berisi, semakin merunduk. Atau disebut dengan ilmu padi. Dan orang semakin kosong isi kepalanya, semakin nyaring bunyinya. Tong kosong, nyaring bunyinya. Orang yang terlalu banyak berdebat dan ribut di media sosial misalnya, itu termasuk pertanda sebenarnya kekurangan ilmu. Ya. Bila pun harus memperdebatkan sesuatu atau berdiskusi sesuatu, sesekali saja. Tidak sepanjang waktu, sepanjang hari. Bisa satu masalah 5 status, 10 status sehari. Komen sana, komen sini, lalu berdebat. Ya. Apalagi kalau kemudian yang diperdebatkan itu tadinya adalah dalam rangka membela Islam. Kemudian akhirnya gontok-gontokan sesama yang muslim. Ya. Ini pertanda kekurangan ilmu. Yang mau diperangi adalah kekafiran, kemusyrikan. Berujung pada perdebatan, perkelahian, pertengkaran dengan sesama temannya sendiri.
Ini pertanda kurangnya ilmu. Karena menunjukkan kurang rendahnya hati. Ya. Yang keempat, lari dari kecintaan kepada kekuasaan. Seperti para ulama di zaman dahulu dari kalangan salafus saleh sudah membuktikan bagaimana mereka terdahulu semakin lari dari kekuasaan. Ya. Ini buku kebetulan di depan kita ada nih. Tentang tabi'in. Pernah kita kajikan di Balikpapan. Bisa dilihat di Facebook atau di YouTube Muflisa Fitra Official. Bagaimana biografi ulama terdahulu. Mereka saling sodor menyodorkan kekuasaan. Ya. Di antaranya juga pernah saya ceritakan dalam salah satu video pendek berjudul Pikiran Orang Tua Kita Menjelang Akhir Hayatnya. Itu saya bawakan cerita pengantarnya tentang Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang bagaimana caranya supaya nggak jadi penguasa. Sehingga dia harus bertanya kepada asistennya Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan khalifah sebelum dia. Ya. Dan asisten ini namanya Roja bin Hayuah. Dia mengatakan, Roja, siapa yang ditunjuk oleh Sulaiman di dalam surat wasiatnya? Maksudku gini, kalau ternyata namaku yang ditunjuk, mumpung Sulaimannya masih hidup, aku mau bilang agar jangan aku. Setelah pengumuman bahwa ternyata memang dia beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena kekuasaan jatuh pada dirinya. Ya. Dan kisah orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz ini tidak sedikit dari kalangan para tabi'in yang mereka sangat menghindar dari kekuasaan-kekuasaan. Bukan justru nyemplung bagaimana caranya agar bisa berkuasa. Begitu juga orang yang berilmu semakin lari dari popularitas dan dunia. Justru orang-orang yang kekurangan ilmu adalah yang semakin mencari bagaimana caranya agar populer sehingga menghasilkan, ya, masih ingat dulu di video paling awal, ya, pokoknya di awal-awal video Mia, ya, karena ketergelinciran ahli ilmu genderang ditabuh. Maksudnya adalah bagaimana caranya seseorang yang sebenarnya memunculkan hal-hal baru yang tidak pernah dimunculkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Berupa fatwa, produk hukum, demi agar dirinya dikenal. Ya. Silakan disimak kembali di video-video yang awal. Ya. Ada contoh dari kalangan orang terdahulu. Ya. Seperti kisahnya Yazid ibn al-Aswad. Ketika di masa pemerintahan Ad-Dhahak bin Qais terjadi musim paceklik, lama tidak turun hujan, dilaksanakan sholat istisqa. Kemudian untuk berdoa, Ad-Dhahak bin Qais memanggil Yazid. Yazid, mana Yazid? Dipanggil beberapa kali, baru kemudian Yazidnya datang. Ya. Setelah datang, Ad-Dhahak bilang, coba kamu yang berdoa. Sesungguhnya engkau orang yang soleh, yang mungkin diterima doanya. Singkat kata, akhirnya Yazid ibn al-Aswad berdoa, seketika turun hujan, kemudian namanya lama-lama dikenal, jadilah populer. Setiap kali melintasi orang-orang, mau pergi ke masjid, masuk masjid, orang bilang, itu loh, itu Yazid tuh. Ya. Dan itu mengganggu kekhusyuannya. Yang dia pergi ke masjid, masuk masjid, keluar masjid yang tadinya tidak dikenal, mah lempeng aja. Ya. Gak mikirin apapun. Tapi setelah orang ngomong-ngomongin dia, akhirnya lama-lama dia mulai terganggu, kekhusyuannya mulai berkurang, dan akhirnya dia berdoa, ya Allah, hilangkan popularitas pada diriku. Dan Allah kabulkan dengan
diwafatkannya. Ya. Kalau orang zaman sekarang tidak, bagaimana caranya populer? Ya, kita nggak usah bicara soal orang awam. Orang awam adalah joget di jembatan, bikin video aneh-aneh. Ya. Tapi banyak juga di kalangan penuntut ilmu yang seperti itu. Bagaimana caranya agar populer? Seperti misalnya memunculkan produk hukum baru yang tidak pernah dikeluarkan oleh ustadz-ustadz sebelum dia. Atau sebelum dikeluarkan oleh ulama-ulama yang lebih mumpuni, dia sudah bicara duluan. Sibuk mendebat sana sini, ya. Sehingga selalu muncul namanya di media-media sosial yang isinya adalah debat kusir. Bantah sana, bantah sini, screenshot komen, screenshot lagi komen. Menghabiskan waktu dan umur hanya untuk yang seperti itu, supaya kemudian namanya populer. Di antara tanda seseorang itu ilmunya bermanfaat adalah tidak mendakwakan dirinya bahwa dirinya adalah seorang ahli ilmu. Dan para ulama kita, termasuk para ulama kontemporer, dalam posisi seperti ini. Guru kami Syekh Shalih bin Fauzan, di dalam salah satu majelisnya pernah disebut oleh MC-nya, telah hadir bersama kita Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Syekh, Al-Fadil, Salih Ibn Al-Fauzan, Al-Fauzan. Lalu beliau mengoreksi si MC itu. Saya thalibul ilmi. Ya, bukan Al-Faqih, Al-Allamah begitu. Ini MC berlebihan. Ya. Kalau orang yang terbalik, maksud saya ilmunya memang belum bagus, ya, atau berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, dia bagaimana caranya agar dikenal sebagai seorang ahli ilmu? Maaf ya, misalnya belajar ilmu itu baru sedikit, kapasitas, dan pengalaman dalam dakwah juga belum banyak, tapi ingin segera dikenal jadi seorang ustadz. Sehingga memposisikan diri misalnya gaya-gaya gini. Alif tadi mau nanya apa? Ustadz gak dengar. Nyebut dirinya Ustadz. Ya. Apa tadi Bu? Ustadz gak paham Bu. Ya, kenalkan saya Ustadz Anu. Ya. Bagaimana caranya agar orang memposisikan dirinya jadi seorang ustadz? Ya, meskipun sebenarnya belum pada kapasitas. Gelar-gelar seperti ini yang layak untuk menyematkan adalah yang lebih berilmu dari kita. Bukan kita sendiri atau orang yang di bawah kita. Bukan kita menamakan diri kita ustadz. Bukan juga kita jadi ustadz gara-gara orang-orang yang lemah ilmunya memanggil kita ustadz. Allah sangat tahu siapa yang berilmu, siapa yang tidak. Dan itu nanti panggilan-panggilan seperti itu baru layak untuk disematkan bila yang melakukan adalah orang yang lebih berilmu. Ya. Paham ya maksudnya? Sebagian orang ada yang menceritakan misalnya dirinya. Saya itu dulu waktu kecil begini. Waktu saya ke sekolah saya begini. Setelah itu saya begini. Kemudian saya belajar kesini. Lalu kemudian makanya kalau ingin jadi seorang ulama, siapa yang dia maksud? Dirinya. Ini sesuatu yang aneh tapi ada, nyata. Orang kalau ilmunya tinggi dia tidak akan posisikan dirinya seperti itu. Yang keenam adalah berprasangka buruk terhadap diri sendiri dan berprasangka baik kepada sesama manusia supaya tidak mudah untuk menuduh dan terlalu banyak berselisih. Yang dimaksud di sini adalah kepada sesama muslim yang memiliki akidah yang lurus.
Tentu hal ini beda apabila kita bawa pada konteks ada sesama muslim tapi dia menyimpang. Ya. Maka dalam penyimpangannya kita perlu untuk meluruskan. Nah, sebagian orang tidak bisa membedakan antara suzon pada dirinya dan husnuzon pada orang lain. Ini tidak bisa dibedakan dengan kita mengkritik orang yang memang memiliki penyimpangan. Ya. Sebagian orang tidak bisa membedakan mana tahdir, mana ghibah. Ketika kita bilang yang seperti ini tidak boleh, karena yang seperti ini adalah akidah menyimpang. Terus orang bilang, udah jangan ghibah. Gak bisa bedakan mana ghibah sama mana tahdir, peringatan terhadap penyimpangan. Nah, yang hendaknya kita lakukan adalah prasangka buruk terhadap diri sendiri dan berprasangka baik kepada orang dalam kasus atau dalam kondisi kepada sesama teman yang akidahnya lurus, yang pengamalannya juga bagus, ya. Tapi mungkin pada sebagian masalah ada perbedaan pandangan. Ini perlu untuk bersikap insaf, perlu untuk bersikap adil dan tawadhu. Ya, jangan mudah untuk berselisih dengan orang lain, mempertahankan pendapat sendiri dan tidak menerima masukan. Nah, mungkin kita jeda terlebih dahulu. Baik, Ustaz. Baik, para pemirsa, insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ketika di masa-masa akhir hayatnya, dia rasa dia akan meninggal dan butuh untuk menentukan kira-kira siapa yang akan menjadi penggantinya setelah ini. Maka dengan asisten khusus yang juga seorang tabi'in, yaitu Raja bin Hiwah, dia nanya, Raja, kira-kira kalau seandainya saya nanti meninggal, siapa yang saya akan tunjuk sebagai khalifah pengganti? Kata Raja, coba sebutkan satu persatu. Sulaiman bilang, kayaknya mungkin anakku yang satu itu. Ada anaknya satu. Raja bilang, masih kecil. Bagaimana mungkin negara besar diserahkan kepada urusannya kepada anak kecil? Oh, kalau gitu anakku yang lagi di medan perang gimana? Kata Raja, jangan. Dia wafat atau belum, masih hidup atau tidak, itu aja kita belum tahu. Bagaimana kita memberikan amanat pemerintahan kepada orang yang kita tidak tahu hayatnya? Bagaimana kalau fulan. Raja selalu, kayaknya jangan. Yang itu ada catatan. Sampai pada nama Umar bin Abdul Aziz. Maka Raja bilang, kalau itu saya setuju. Bukankah orangnya begini, begitu. Disebutkan semua kebaikan. Lalu Sulaiman berpikir, tapi Umar bin Abdul Aziz bukan keturunan Abdul Malik. Saya, Sulaiman bin Abdul Malik. Saya punya saudara, ada Hisham bin Abdul Malik. Ada Walid, ada Yazid. Kira-kira kalau saya tunjuk orang yang bukan keturunan Abdul Malik, apa kata mereka nanti? Maka Raja bilang, kalau gitu gini aja. Kita bikin opsi 1, Umar bin Abdul Aziz. Opsi 2, Yazid bin Abdul Malik. Jadi ada 2 nama disandingkan dan salah satunya adalah keturunan Abdul Malik. Setujulah Sulaiman dan akhirnya dibuat semacam surat wasiat. Kemudian Raja memanggil orang-orang dari semua petinggi-petinggi di kekhalifahan, terutama dari kalangan keluarganya Sulaiman. Lalu kemudian Raja bilang, di tangan saya ada sebuah surat yang di sini Khalifah Sulaiman telah menuliskan nama. Siapapun namanya, siapapun orangnya, wajib bagi kalian untuk berbaiat agar sepeninggal Sulaiman, maka kalian akan menuruti orang yang ada namanya pada kertas surat wasiat Sulaiman ini. Maka semua orang pun akhirnya berbaiat karena di situ ada polisi. Kalau tidak mau berbaiat berarti dianggap melanggar. Masalahnya Khalifah Sulaiman harus ditaati, dia khalifah. Maka semua orang berbaiat. Dan setelah baiat semuanya pulang, tersisa 2 orang. Hisham bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Keduanya mendatangi Raja satu persatu.
Hisham bilang, "Wahai Roja, sebutkan kepadaku siapa namanya." Kata Roja, "Enggak." Hisham bilang, "Sebutkan kepadaku, sehingga dengan begitu kalau seandainya namanya bukan namaku, mumpung Sulaimannya masih hidup, aku mau protes untuk mengubah namanya jadi namaku." Kata Roja, "Tidak." Maka Hisham pulang dalam keadaan kesal. Umar setelah itu datang, "Wahai Roja, beritahukan kepadaku siapa namanya." Kata Roja, "Aku tidak akan sebutkan." Umar bilang, "Mumpung masih ada Sulaiman, bila ternyata di dalam surat itu nama aku, maka aku ingin mengembalikan agar diganti bukan namaku." Bayangkan, Hisham nanya, siapa namanya yang tertulis pada surat itu? Kalau bukan namaku, mumpung orangnya masih hidup, mau diprotes agar namaku. Umar bin Abdul Aziz bilang dengan pertanyaan yang sama, siapa namanya? Kalau ternyata namaku, mumpung Sulaimannya masih hidup, mau ku protes agar bukan namaku. Singkat kata, meninggallah Sulaiman. Para pemirsa, kita kembali lagi. Ustadz, Ana boleh bertanya, Ustadz? Ini tadi Ustadz, kaitannya dengan mendebat orang yang punya penyimpangan. Kita sebagai penuntut ilmu kan kadang-kadang melihat banyak khususnya di media sosial, Ustadz. Ada orang yang pemahamannya menyimpang, dia mengutarakan sesuatu di media sosial, lalu banyak orang menyanggah atau mendebat di situ. Tetapi kadang-kadang mendebatnya juga hanya pakai emosi, bukan dengan ilmu. Nah, yang ingin Anda tanyakan, sejauh mana kita bisa menakar diri, Ustaz? Dengan kapasitas kita, kapan kita bisa untuk menyanggah itu, atau kita mungkin diam saja karena itu di sosial media, atau bagaimana, Ustaz? Saya kira kalau sebuah penyimpangan sudah disanggah atau diluruskan oleh seorang yang lebih berilmu, sementara kita ini memang belum pada kapasitas seorang dai, saya kira cukupkan diri dengan men-share-nya saja. Dari dai yang sudah menyanggah, iya, yang lebih mumpuni. Sebagian orang tidak tahan kalau tidak bicara dari dirinya sendiri. Sehingga maunya itu dia punya pendapat sendiri. Sehingga kadang bantahan dia kepada orang yang punya penyimpangan, kalau bahasa kita di Balikpapan, kejauhan, kelebaran. Maksudnya terlalu melebar, terlalu jauh. Contoh nih, kita kalau meluruskan sebuah penyimpangan, maka fokus pada penyimpangannya. Jangan pada urusan pribadinya. Sebagian ustadz-ustadz kita melakukan sanggahan tentang orang misalnya yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak bersemayam di atas arsy. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu tidak bertempat. Ini kan sebuah penyimpangan akidah. Dibantah dengan dalil-dalil oleh ustadz-ustadz. Nah, sebagian penuntut ilmu ingin juga komentar, tapi inginnya komentar itu datang dari dirinya, bukan sekadar share. Karena kalau dari dirinya kan nanti kalau di-share, akunnya semakin naik tuh followernya. Dia tidak mau sekedar share dari yang sudah ada. Akhirnya apa? Dia sanggah karena yang pakai dalil-dalil tentang penyimpangan itu sudah terbantahkan. Akhirnya dia mau juga ngomong tapi soal kehidupan. Sehingga yang dilakukan adalah membahas pernikahannya. Paham maksudnya? Rumah tangganya. Memang seorang dai itu tidak boleh menyimpang. Karena kalau tidak nanti bisa rusak rumah tangganya. Apakah dari kalangan Ahlus Sunnah gak ada yang rusak rumah tangganya? Ada. Apakah di kalangan sahabat Nabi dulu tidak ada yang bercerai? Ada. Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah. Tapi kemudian oleh Jibril disuruh rujuk lagi. Karena Hafsah ini adalah seorang wanita yang suka sholat dan suka puasa. Kita tidak bisa jadikan penyimpangan itu ya dibantah dengan urusan rumah tangga. Ya. Tapi sebagian orang yang mau juga ikut-ikutan bantah-membantah, mereka dengan saya bahasakan dengan bahasa Balikpapan tadi,
kelebaran, kejauhan. Ya, harusnya fokus on the track soal penyimpangan. Dia kesana kemari. Kenapa? Kurang ilmu, mau juga ikut-ikut bantah-membantah, tapi tidak memahami esensi masalah. Ya. Dan tadi kekurangan ilmu. Ya. Jadi saya kira kalau dalam urusan-urusan yang pelik, kalau memang sudah ada yang lebih mumpuni dan jawabnya itu kafi, udah jawaban yang sudah telak gitu ya, cukup dengan dalil-dalil, maka tak perlulah siapapun yang belum pada kapasitas ustadz, belum pada kapasitas ahli ilmu untuk ikut-ikutan angkat bicara, kecuali sebatas share saja. Begitu. Kita lanjutkan di poin ke-43, zakat ilmu. Poin 43, zakat ilmu. Tunaikanlah zakat ilmu dengan menyerukan kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menimbang antara maslahat dan mudarat, menyebarluaskan ilmu, kecintaan pada hal-hal yang bermanfaat, mengorbankan diri demi ilmu, dan memberikan syafaat atau rekomendasi yang baik untuk membantu kaum muslimin dalam urusan kebenaran dan kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan, 3 hal yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak terkumpul kecuali pada diri seorang ahli ilmu yang mengerahkan tenaga untuk mengajarkan ilmunya. Karena itu termasuk bentuk sedekah jariah yang bermanfaat. Sedangkan orang yang menimba ilmu darinya termasuk anak didik dari ahli ilmu tersebut karena belajar darinya. Bersungguh-sungguhlah dalam menghiasi dirimu dengan zakat ilmu, karena ia merupakan buah ilmumu yang paling utama. Karena keilmuannya, ilmu itu akan bertambah dengan banyak diinfakkan dan terus berkurang jika disimpan. Sedangkan petaka dalam ilmu adalah manakala disembunyikan. Jangan engkau terhalau dari kewajiban untuk menunaikan dan menyampaikan ilmu disebabkan oleh klaim bahwa zaman ini adalah zaman kerusakan, orang-orang fasik telah mendominasi, dan manfaat nasihat sudah lemah. Jika engkau terhalau oleh yang demikian, maka tindakanmu itu akan ditunggangi oleh orang-orang fasik yang dengan luasa menebar kerusakan akhlak dan mengibarkan bendera kejahatan. Disebutkan oleh Syekh di sini, tunaikan zakat ilmu. Bagaimana caranya? Mengajarkan kebaikan, menyuruh kepada kebenaran, mencegah dari kemungkaran. Ya, tetapi harus menimbang maslahat mudarat. Ini yang sering disebutkan para ulama, bila engkau mengajak kepada yang ma'ruf, pakai cara yang ma'ruf. Bila engkau mencegah dari yang mungkar, jangan sampai caramu juga mungkar atau menimbulkan kemungkaran baru. Sebarluaskan ilmu. Kita teman-teman yang di zaman ini menggunakan media sosial, pergunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu. Bukan sibuk berdebat, apalagi hanya sekadar jualan-jualan. Ya. Jualan, tapi harus ada ilmu juga yang disampaikan dan disebarkan melalui media sosial. Berikan juga syafaat atau rekomendasi yang baik dalam rangka membantu kaum muslimin. Ya, misalnya kita mengenal ada seorang yang kaya raya, kemudian ada masjid atau pondok atau panti asuhan yang membutuhkan dana. Kebetulan kita kenal dengan orang yang kaya tadi, bisa misalnya kita menjadi wasilah untuk menyampaikan hajat pondok agar siapa tahu dia mau menjadi seorang donatur. Ya. Nah, demikian orang menzakatkan ilmunya. Tadi disebutkan ada hadis Nabi SAW, idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw walin shalihin yad'u lahu. Jika manusia meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, manakala kita menyebarkan ilmu, ya, menzakatkan ilmu dengan cara mengajarkannya, maka ini akan menjadi amal yang tidak akan terputus pahalanya setelah kita meninggal. Karena masuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bihi.
Nah, disebutkan juga di sini oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid, ilmu itu akan bertambah banyak jika diinfakkan dan terus berkurang jika disimpan. Ya, ini tidak sama dengan harta duniawi. Harta duniawi antum belanjakan lama-lama dia kurang. Tapi kalau antum sedekahkan, nah baru dia akan terus menambah. Ya, dengan matematikanya Allah. Matematika kita matematika duniawi. Dikeluarkan, dibelanjakan, itu berkurang namanya. Nah, matematika yang dipakai ini matematika akhirat. Yaitu sesuatu disedekahkan itu semakin nambah. Ya, dengan caranya Allah. Termasuk diantaranya ilmu. Ilmu itu kalau sering diajarkan dia semakin bertambah. Jangan dipikir ustadz-ustadz itu belajar, setelah itu mencukupkan diri dari belajar lalu berdakwah. Mereka itu belajar dan untuk memaintain dan menambah ilmu mereka mengajar. Setiap kali mereka mau mengajar, biasanya mereka prepare dulu, baca, distabiloin. Ada yang kurang nih, coba cari referensi yang lain, ditulis, di post-it, tempel, gitu. Jadi ilmu malah justru bertambah karena mau diajarkan. Jadi jangan dikira ustadz-ustadz itu belajar lalu mencukupkan diri lalu ngajar. Tetapi belajar kemudian sambil menambah ilmu dengan cara mengajar. Mengajar akan menambah juga ilmunya. Terus terbalik begitu. Apa namanya? Siklusnya. Jangan pula engkau terhalang dari kewajiban untuk menyampaikan ilmu dengan alasan di negerimu orang-orang sudah mendominasi kefasikannya. Misalnya di negeri kita banyak orang-orang fasik. Masyarakat kaum muslimin lebih banyak mengkonsumsi, kalau di zaman kekinian ini, mengkonsumsi video-video yang sifatnya hiburan. Terus kita bilang gini, gak usah lah kita bikin video-video dakwah, buat apa? Orang-orang zaman sekarang gak nonton. Yang mereka nonton itu hiburan. Nah, ini mematikan semangat dakwah. Jangan, makanya disebutkan, jangan dengan alasan orang-orang fasik di zamanmu sudah mendominasi, nasihat juga sudah melemah, lalu engkau tidak berdakwah sama sekali. Itu salah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz. Tadi terkait dengan zakat ilmu ini, kan dalam menuntut ilmu kan ada tahapan-tahapan yang pernah Ustaz sebutkan ya. Nah, lalu kita misalnya sudah sampai pada menyelesaikan bahasa Arab misalnya Ustaz, atau belajar tajwid misalnya dengan seorang guru sampai selesai. Nah, bolehkah kita Ustaz untuk mengajarkan apa yang tadi sudah kita selesaikan? Bahasa Arab misalnya, mungkin muyasar, mungkin turusulughah mungkin, atau ngajar tajwid misalnya gitu Ustaz. Boleh-boleh saja kita mendakwahkan apa yang sudah kita tahu. Bahkan itu baik. Termasuk bagian dari zakat ilmu. Tetapi ada sebagian ilmu yang kita butuh cross check pemahaman kita betul atau tidak. Begini. Kitab-kitab adab seperti Hilyatul Talibul Ilmi ini, kita akan semakin mudah untuk mengajarkannya bila kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Semakin bertambah usia, semakin bertambah dewasa. Semakin banyak berinteraksi dengan manusia, di mana kita bisa memilah-milih. Oh, ini perilaku saya yang jelek, ini perilaku saya yang baik. Orang kalau digini-giniin mereka suka, kalau gini mereka tidak suka. Oh, mereka beginikan saya, apa yang harus saya lakukan sebagai balasan terhadap perbuatan mereka, entah baik entah buruk. Semakin banyak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, semakin dewasa seseorang, ini mudah nih untuk mengajarkan kitab-kitab seperti ini. Ada sebagian ilmu yang gak bisa seperti itu. Contohnya apa tadi? Bahasa Arab. Ilmu tajwid. Gak bisa antum
hafal huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, terus apa tadi mubtada, khobar. Ini mansub, ini marfu, ini majrur. Ini huruf, ini isim, ini fi'il. Hafal. Lalu antum tidak menyetorkannya dan tidak menguji kemampuan kepada seorang guru yang mumpuni. Gak boleh. Kita saja. Karena ini termasuk di antara ilmu yang kita butuh cross check pemahaman kita. Ya. Sebagian orang ada yang mengajar bahasa Arab, tapi dia belum pernah meng-cross check kemampuannya. Lalu dia mencoba untuk membuka kelas bahasa Arab. Apa yang terjadi? Banyak hal-hal yang salah-salah. Mengajarkan kepada orang-orang justru semakin salah. Yang kacaunya lagi kalau ternyata muridnya juga bukan orang yang baru belajar dari nol. Ya, bunuh diri. Ya. Misalnya belum pernah ikut ujian. Atau pernah ikut ujian tapi nilainya jelek. Atau pernah ikut kelas bahasa Arab tapi hadirnya juga bolong-bolong. Kalaupun hadirnya rajin, itu pun belum tentu menjadi sebuah tolak ukur dia layak. Ya. Waktu kita dulu belajar bahasa Arab, itu melalui proses ujian. Belajar bahasa Arab dari tahun 1996, dapat ujian di tahun 1999. Kok kebanyakan tadi? 1999. Nah, ada ujian ratusan soal, yang salah cuma satu. Kalau ada imla itu diejakan. Ya. Misalnya dibacakan gitu ya. Gurunya mengeja. Ini ujian imlanya namanya. Hadhihi thalathu la tajtami'u illa lil 'alimil badhil li ilmihi. Saya ulang sekali lagi. U'idu maratan thaniyah. Saya ulang yang kedua kali. Hadhihi thalathu la tajtami'u illa lil 'alimil badhil li ilmihi. Saya ulangi ketiga. Itu gak boleh salah. Nah kalau kita sendiri misalnya diejakan seperti itu, terus kita juga nulisnya juga salah-salah, terus mau buka kelas bahasa Arab kayak apa? Nggak bisa. Saya bukan mau mematikan semangat berdakwahnya teman-teman untuk ngajar bahasa Arab. Tapi antum kalau mau ngajar, yakinkan dulu antum itu benar-benar punya kompetensi untuk mengajar. Karena ini bukan ilmu yang cukup dengan kedewasaan. Bukan cukup dengan pengamalan. Tapi pemahaman. Dan kemantapan. Alif mungkin tahu, anak dulu ikut kelas bahasa Arab di Jogja. Itu benar-benar menghafal, mencatat, menulis, dan memahami. Ranking 1. Juara 1 ya. Baru kemudian diajak untuk ngajar. Tapi tak tolak. Enggak, saya belum mau mengajar. Saya mau lanjut di tingkat mulakhos. Kemudian satu kelas dengan yang sekarang juga teman-teman yang ustadz-ustadz. Semakin yakin untuk belajar bertambah, dan akhirnya ketika ujian juara 1 lagi. Kita pede, yakin dengan keilmuan kita. Ini baru layak untuk mengajar. Begitu juga diajak oleh ustadz yang lain untuk mengajar. Ustadz yang lain bilang, antum bisa mengajar, tolong ya, karena anak dengar bahasa Arab itu bagus. Nah kita kalau tidak punya rekomendasi seperti itu, saya kira jangan dulu buka kelas bahasa Arab. Tidak hanya bahasa Arab, ilmu tajwid juga. Ada sebagian teman-teman belajar otodidak, dengerin YouTube, dengerin MP3, tapi tidak meng-cross-check bacaannya, lalu kemudian mengajar. Ini harus di-cross-check dulu bacaannya kepada orang yang lebih baik bacaannya. Nanti kalau diberikan rekomendasi, oh ya pemahaman antum bagus, antum boleh mengajar. Nah baru.
Ya. Sekali lagi bukan bermaksud untuk mematikan semangat teman-teman untuk belajar dan mengajar bahasa Arab, tajwid atau ilmu-ilmu alat lainnya. Tapi ini termasuk ilmu yang butuh pemahaman dan tidak cukup hanya dengan pengamalan dan kedewasaan. Sehingga kalau teman-teman mau buka kelas bahasa Arab atau mau buka kelas tajwid, ujikan dulu pemahaman teman-teman kepada guru-guru yang lebih mumpuni. Nanti kalau dapat rekomendasi baru mengajar. Bila tidak, kemungkinannya cuma 2. Bila antum mengajar dan semua murid antum 0, maka antum akan mengajarkan kepada mereka yang salah-salah. Bila antum mengajar dan ternyata murid antum lebih pandai atau lebih lama belajarnya, bunuh diri. Mempermalukan diri sendiri. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Baik, para pemirsa, itu tadi faedah ilmu yang bisa kita ambil dari beliau hafizahullah ta'ala. Kepada para peserta MIA yang memiliki pertanyaan bisa langsung menyampaikan di grupnya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.